kemarin, oh iya, bener Pak. Kemarin sama Pak Hing, sama Pak Yogi, sempat ke Bandung untuk dasi kopi. Eh, Sangat berguna sekali sih Pak. Itu benar-benar bermanfaat. Cuma saat ini stoknya terus terang sih panen sudah lewat, panen rayanya. Jadi kalau untuk masalah stok mungkin belum terlalu besar jumlahnya. Kendalanya paling di stok aja Bu, Pak. Iya, kemarin kami berlima Pak dari teman-teman komunitas belajar ekspor. Lalu berkumpul, ada yang dari Jakarta, ada yang datang dari Bandung, itu berkumpul semua di Bandung. Lalu kemudian dari sana kita janjian pagi-pagi, pagi jam 8 itu capai di titik lokasi. Ada dua kelompok yang kami datangi, Pak. Yang kami datangi pertama itu dari koperasi, saya nggak catat namanya Pak. Cuman itu semua tercatat sih Pak di grup yang kemarin datang. Nah, kita tinjau ke lokasi, lalu tinjau ke perkebunannya juga. Perkebunannya ya lumayan luas sih Pak. Cuman kondisinya pada saat kami datangi ke lokasi juga memang kondisi kebun sedang tidak berbuah gitu. Jadi untuk stok kata dia ya paling hanya sekitar sisa ya kalau sekitar 1 ton sampai 5 ton ya mungkin ada, tapi itu ya terbatas sekali gitu. Nah di sana juga kalau saya nggak salah itu tempat roastingnya juga gitu. Ada dua tempat, Manglayang, satu Manglayang di Palasari, satu lagi di Manglayang sendiri, lalu satu lagi di Palasari gitu. Dua-duanya dalam komunitas koperasi setempat gitu Pak. Gitu. Oke, mungkin saya tambahin sedikit ya Pak ya. Oh, ada Pak Yogi. Halo, 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 halo. Ya ini Ya, masternya, ini mas. oh, master apanya? Baru belajar, baru belajar. Belum Pak, baru besok rencananya mau ke Ciwidey. Jadi ya, Pak Daniel mungkin saya perjelas sedikit ya. Silakan Pak, masternya Pak. Wah, Ini gila, kak, master apanya? Pak Isu loh. Jadi, jadi Pak kita Isu ini kemarin pasar loh ya. kan Oh, berangkat Bayu pertama nih. itu kumpul Sekarang di Meli. Palasari. Saya ini malah ganti yo. Awan nih. Ya, halo. Halo. Ya, pertama kita kita kumpul di Palasari. Istilahnya kita kan ketemu sama supplier ya, petaninya langsung. Kita pelajari kan di sana selak beluknya kayak gimana gitu kan. Jadi maksudnya Ya, halo. ketika kita ketika kita akan membeli itu membelinya lewat jalur mana sih gitu kan. Terus produk kopi yang dihasilkan tuh di mana sih. Overall sih sambutan mereka tuh baik sih ya ke kita ya. Jadi maksudnya welcome gitu loh Pak. Keduanya Palasari walaupun Manglayang bahkan Manglayang itu kita ketemu sama namanya Pak Abeh ya. Itu dia dia istilahnya ketua himpunan tani buat Pegunungan Manglayang buat kopi Arabica yang mau mengangkat derajat kopi Java Prianger kan ya. Di situ ya penjelasan dari beliau cukup panjang lebar, cukup dalam dan ya welcome lah Pak istilahnya ketika ketika ada komunitas dari manapun mau datang ke dia buka pintu lebar gitu loh Pak. Jadi ya pembelajarannya mungkin buat teman-teman di sini jangan takut buat langsung survei lapangan gitu loh. Jadi kemarin ada Pak Hing, ada Pak Daniel, ada Pak Rifki, ada Pak Hasbi juga kan ikut join di sana gitu. Oke sih, overall oke sih Pak. Jadi dari mereka punya sambutan sama kita punya punya wawasan bertambah sangat banyak gitu loh. Mungkin gitu Mantap aja deh. Pak. Saya senangnya di komunitas ini effortnya tuh cepet gitu loh. Grup bisa apa ya, nggak jalan sendiri-sendiri, maksudnya ada kesatuan sama-sama gitu loh. Jadi kan
Iya, grupnya kuat karena kan kalau kita bareng-bareng gitu kan kuat ya. Terus sempat mencicipi kopinya, Pak? Sempat dibuatkan kopi. Kebetulan kan di sana kafe Bu ya. Jadi Iya. di Pegunungan Palasari itu kan kafe. Kita sempat Mm-mm. cicip-cicip sih Mm-mm. kopinya. Dan Mm-mm. kalau memang untuk jualan kan isinya banyak grade-nya Bu, banyak grade-nya. Oh, iya Eh, iya. jadi kita belum coba satu-satu sih, baru 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 Mm-mm. apa? Baru satu-satu item aja gitu loh. Mm-mm. Tapi overall untuk maksudnya untuk pengetahuan produknya setidaknya sudah nambah banget ya Pak ya referensinya dari Google ditambah lagi berkunjung ke supplier gitu. Betul, betul. Kita kan Hmm. kemarin visit sampai ke perkebunan, Bu, diajak sampai ke perkebunannya kan kita jadi Mm-mm. tahu ini biji kopi yang bisa dipetik tuh ketika kondisinya seperti apa sih gitu kan. Mm-mm. Terus Mm-mm. cara pengolahannya seperti apa sih? Dikasih Mm-mm. tunjuk mesinnya, ini loh mesinnya haler seperti Mm-mm. ini gitu. Nanti prosesnya tuh Mm-mm. dari sini ke sini. Dari kemana dijelasin sama dia. Jadi ya overall dia sangat terbuka sih, Bu. Mm-mm. Terus nanti misalnya ekspor begitu, apakah packing juga dari mereka gitu atau ada apa namanya itu atau semua diserahkan ke Bapak nih kalau mau itu? Packing ya. Masalah Dan packing sih cara bisa bisa. pembeliannya ke mereka, terus packingnya gitu kan? Ya, ya, ya. Kalau packing sih Bu, itu bisa mereka udah punya standar sebenarnya. Cuma kan standar yang mereka punya itu belum tentu diterima oleh buyer gitu loh. Iya, betul Apalagi kan betul. untuk beberapa negara yang mereka punya standarisasi tinggi ya istilahnya negara maju kan istilahnya mereka punya standarisasi tinggi gitu loh Bu. Betul Jadi betul. packingnya harus bagaimana lah, apakah dia pakai plastik atau gimana. Nah itu mereka sih fleksibel sih pada Hmm, dasarnya fleksibel dan harga pun bisa dibicarakan iya belakangan iya. maksudnya selanjutnya gitu. Jadi ketika packing dari mana nih misalnya packing mau dari bayar atau bisa kita belanja sendiri packing sendiri itu kan nanti kaitannya sama harga jual gitu. Betul betul. Kalau untuk sertifikasi Pak, mereka sudah lengkap? Sertifikasi mereka sudah lengkap Lengkap. karena dasarnya sih kita masukkan ke koperasi ya Bu ya. Iya. Kalau koperasi sih seharusnya mereka udah punya sertifikasi Iya. oke lah. Jadi sudah ready untuk ditawarkan ya Pak ya? Eh sudah ready, cuman kalau dari saya pribadi sih, jadi kita coba bentuk ini dari 5 kemarin kelompok kecil yang survei, kita coba bentuk kelompok kecil dari 5 orang ini. Oke lah, coba kita cari supplier bareng-bareng lah. Cetak, ntar cari bayarnya sendiri-sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita pecah telur aja, ntar kita sharing gimana kan. Iya. Iya. Itu sangat setuju sih dengan langkah seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya sih saya akan cari beberapa supplier lagi sebagai studi banding. Iya. Betul betul Pak. Karena harus lebih dari satu supplier, setidaknya kita pegang 3-4 supplier. Karena takutnya satu supplier ini hanya mampu untuk memenuhi kuota satu buyer kan gitu. Jadi kita bisa ngerjain lagi buyer lain. Seperti yang Pak Daniel bilang kan kebetulan untuk tahun ini khususnya kopi Arabica itu memang stoknya nggak banyak karena kegagalan panen gitu Bu. Karena di Oh sini bisa gitu. dibilang Iya. gagal panen. Jadi di kopi itu ada apa musim 5 tahunan lah. Kalau kita ngomong bahasa kasarnya kan Jakarta nih setiap 5 tahun banjir. Nah kopi pun seperti itu gitu loh. Setiap 5 tahun ada aja usianya siklus mereka gagal panen gitu. Nah kebetulan ketepatan tahun ini lagi gagal panen dan stok pun nggak banyak. Jadi kebutuhan mereka sekarang sebenarnya untuk lokal aja sih. Sementara sih risetnya seperti itu ya makanya saya kan usianya masih penasaran lah ya saya pengen ke beberapa supplier lagi. Iya, betul betul. Dan kabar baiknya sih kemarin tanggal berapa ya saya ikut Zoom kan ada kegiatan di Ekspor Center Surabaya itu dikatakan kalau yang lalu itu kan untuk ekspor kopi ekspor kopi itu harus terdaftar kan dalam izin. Sekarang sudah enggak, jadi bebas. Katanya sih masih sih Bu, jadi seenggaknya untuk pribadi kita harus punya surat pengekspor kopi sementara. Tapi itu didapatkannya enggak hari apa ya tanggal 19 Oktober Pak. Oh sudah update ya? Sudah itu kemarin waktu kami meeting dengan apa Dirjen Perdagangan kemudian
dengan Ekspor Center Surabaya juga dirumuskan bahwa sekarang untuk ekspor kopi sudah bebas, sudah nggak perlu lagi pakai surat itu. Jadi sudah ada kabar baik, sudah lebih, iya sudah lebih bebas. Iya betul. Gitu. Siap. Sudah lebih sekarang pemerintah betul-betul mendukung kok untuk program ekspor ini, seperti sertifikat aja sekarang kan kita bisa ngurus online, bahkan dipermudah lah semuanya, termasuk seperti kopi ini. Kalau dulu kan harus terdaftar ya sebagai asosiasi pengusaha kopi atau apa gitu baru bisa. Sekarang sudah enggak, kita sudah bisa. Nanti saya coba cari link beritanya, saya share deh ke grup itu. Jadi itu kemarin berita bagus banget, dicetuskan pada tanggal 19 Oktober. Begitu. Linknya tuh saya coba akan share, karena kemarin juga saya pas nggak screenshot yang pas perumusan itu gitu kan. Tapi saya coba cari ini nanti. Saya share di grup. Kayaknya ada kok. Siap. Jadi sudah dihapus itu itu bahwa pengekspor kopi harus terdaftar sebagai pengusaha, itu kan sudah dihapus. Saya ada sepertinya, saya cek dulu karena saya juga share ke teman kemarin, saya coba cek. Wait. Ya, jadi sekarang kopi menjadi barang bebas ekspor tanpa ETK. Mantap. Mungkin bisa dicari rekamannya di YouTube, mungkin di Ekspor Center Surabaya mungkin. Karena kemarin kita acaranya pada tanggal 19. Oke Bu, nanti coba kita browsing deh. Boleh. Tanggal 19 Oktober kemarin ya baru update ya Bu ya? Iya. Baru tanggal 19 Oktober kemarin itu baru dirumuskan. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk karena sudah menjadi barang bebas ekspor. Kabar gembira buat teman-teman yang bergerak di Baik Bu. Monggo lanjut. Ya, Pak monggo. Yudi. Monggo lanjut ya. Jadi ya tadi kemarin sih sempat Pak Yogi, saya juga ngobrol sama Pak Hing mengenai kopi ini. Pak Hing juga cerita banyak. Mungkin kendalanya itu masalah ketemu sama ownernya, itu katanya dia juga ketua paguyuban koperasi kalau nggak salah saya dengar gitu ya Pak. Bener nggak Pak Yogi itu? Dia tuh ketua paguyuban untuk yang Pak Abeh ya Pak ya. Pak Abeh ya, katanya. Pak Abeh ini dia ketua paguyuban petani kopi Manglayang Pak. Jadi satu paparan itu dia ketua paguyubannya gitu. Satu paparan perkebunan Manglayang. Itu kan luas banget tuh bentangannya, dari Bandung Timur sampai ke Sumedang, sampai ke mepet-mepet ke Ciwidey sana gitu. Oke. Nah, ya cuma orangnya welcome sih Pak. Welcome ya. Cuma Orangnya gini, welcome. mungkin ada yang perlu ditekankan lagi, masalah pembelian ini konsepnya gimana gitu. Masalah pembiayaan atau pembelian atau itu gimana, udah dibicarakan atau belum sampai ke taraf itu maksudnya. Karena ini kan hubungannya sama, jadi jatuhnya apa ini Pak Abeh ini pengepul atau dia memang produsen petaninya atau gimana Pak Yogi? Maksudnya bisa dikategorikan sebagai petani langsung, bisa dikategorikan sebagai pengepul karena dia kan istilahnya ketua paguyuban Pak gitu. Jadi beberapa barang dari mana-mana pun kadang dia tampung gitu. Oh, dia menampung juga barang dari mana-mana. Nah, ya. Oke, menarik nih. Nah, jadi kira-kira ini akhirnya kita ini harus menyiapkan sejumlah dana untuk membeli itu, atau memang ada bisa kerjasama atau gimana Pak? Sudah sampai taraf sih itu belum tersentuh sampai ke sana Pak. Karena kalau saya pribadi sih, entah rekan-rekan yang lain kemarin sama-sama kunjungan ya. Kalau saya pribadi sih saya merasa perlu untuk bicara banyak lagi dengan beliau lah. Istilahnya saya perlu gali lagi ilmunya seperti apa, ketika mau ekspor seperti apa, apalagi tadi lagi ada
ada info dari Bu Ana yang sangat berguna kan isinya tanggal 19 itu istilahnya izin transfer kopi dicabut. Nah, kita kan update seperti itu, Pak. Nah, kalau Oke. saya sih merasa perlu untuk beberapa kali lagi tetap muka dengan beliau, tukar Oke. pikiran dengan beliau, lalu kita bicara masalah sistem, masalah harga dan sebagainya, Pak. Oke. Karena memang kita kan baru starting lah. Ini adalah starting point lah, Pak. Iya. Dan beliau pun welcome sih, Pak. Oke, Pak Oke. Daniel mungkin bisa ada mau ditambahin, Pak Daniel? Iya, Iya. Pak Daniel silakan. Iya, melengkapi aja sih yang disampaikan Pak Yogi. Pak Yogi sampaikan sudah lengkap sekali. Cuman kalau sekilas yang saya tangkap, kalau saya tidak salah, dari pembicaraannya Pak Abe ya, salah satu ketua komunitas. Oh iya, Pak Yogi, Ya, Pak Abe silakan. ini dalam proses lagi pengajuan ya Pak Yogi ya, untuk mengajukan untuk seperti ada pengajuan untuk identitas kopi di daerah Jawa Barat. Jadi seperti kalau di Aceh kopi Gayo gitu. Oh. Nah, kalau Pak Abe ini sedang proses pengajuan untuk membuat identitas kopi apa Pak? Java Priangan. Iya. Java Priangan. Jadi lagi dalam proses. Nah, oleh karena itu jadi nanti kalau sampai itu terbentuk, Pak Abe ini jadi menampung dari segala macam daerah Jawa Barat untuk menghasil kopi. Nanti di poolnya di Pak Abe. Nah, kalau untuk sistem yang tadi Pak Yudi tanya, kalau saya nggak salah tangkap ini Pak Yudi ya. Kalau saya nggak salah tangkap, jadi kayaknya sistemnya kalau yang sekilas saya tangkap itu jadi kita kasih buyer, lalu kemudian kalau untuk masalah teknis kopi dan hal yang lainnya itu kayaknya nanti langsung dengan Pak Abe. Kalau untuk yang Pak Abe ya Pak. Iya. Lalu nanti antara Pak Abe dengan kita itu sekitar 2%. Kalau saya nggak salah tangkap seperti itu. Nah, itu diperkuat juga pada saat setelah selesai ketemu Pak Abe, saya ngobrol juga langsung dengan timnya Pak Abe. Jadi saya ngobrol lagi dengan timnya Pak Abe secara singkat. Jadi yang dari timnya tersebut sampaikan ke saya, Pak Abe sih pengennya katanya kalau ilmu kopi itu kan Pak Abe yang lebih menguasai. Jadi kalau kita ya memang kan kalau ilmu kopi mungkin masih belum terlalu dalam. Jadi maksudnya untuk lebih meyakinkan buyer itu dari pihak Pak Abe mungkin yang lebih baik menjelaskan. Nah, jadi kerjasamanya itu dari pihak kita itu sebagai yang mengurus ekspornya gitu. Nah, kalau yang saya tangkap seperti itu. Tapi kalau angka 2% itu sempat termention sih Pak pada saat pembicaraan. Kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah dengar gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk yang di Palasari, nah itu sistemnya beda Pak. Kalau Palasari mungkin ya segala sesuatunya ya memang kita yang datang membawa buyer dan nanti kita berurusannya nanti dengan pihak operasi dari Palasari. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Yogi, mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa ini Pak Yogi diluruskan. Oke, Pak Daniel, mungkin kalau dari saya sih sedikit tambahan aja. Memang ada sempat tercetus sih angka 2% itu. Cuman istilahnya buat kemarin, kalau saya nangkep dari Pak B-nya sih dia masih itu kan dari perkataan dari timnya loh. Iya kan Pak Daniel ya. Tapi dari Pak B-nya sih istilahnya silakan cari buyer. Dari kita sih angka 2% itu istilahnya estimasi loh Pak. Kalau nggak saya salah tangkap sih. Jadi maksudnya kita nanya berapa sih margin untuk kopi buat kita ekspor gitu kan. Sekitar 2% per kilo itu baru estimasi sih. Cuman rata-rata ya memang seperti itu. Iya Pak Yogi. Selama ini mereka udah ekspor ya Pak ya? Selama ini ada beberapa timnya mereka juga sudah jalan ekspor Bu, terutama itu masuknya kan ke Korea sama Australia. Dan ada rekan kita juga kebetulan masuk di komunitas ini juga ya istilahnya mereka lagi memperjuangkan sekarang sudah dalam pasokan dengan buyer untuk masuk ke Australia lagi. Karena konon permintaannya untuk di Arabica kan Australia digunakan bagus dari permintaannya itu. Iya. Yang Palasari kalau boleh menambahkan yang Palasari kalau nggak salah dengan Prancis ya Pak. Ya, Prancis pernah ada transaksi dengan Prancis. Jadi ya istilahnya kopi kan nggak istilahnya standarisasinya ketika jadi
Malah dari Perancisnya itu dia punya spek tersendiri, jadi punya spek ini nih, saya pengen barangnya itu yang seperti ini, Anda bisa produksi gitu. Tingkat keasamannya sekian, Iya, iya. terus prosesnya sekian gitu. Terus malah ada pembelajaran juga bagi para petani di sana. Mungkin suatu hal yang baru. Biasanya kopi itu washingnya memakai air biasa, air gunung gitu ya. Itu ada penelitian dari Prancisnya untuk pakai air hangat ya Pak Emil kalau nggak salah ya. Air hangat gitu. Iya benar Pak, benar Pak. Dari si Prancisnya. Jadi Iya, iya. jadi tiap buyer itu dia punya spesifikasi sendiri ya. Mungkin itu Betul, yang betul. mempengaruhi nanti udah jual kita kan. Itu pun petani pun Iya. kemarin si Kak Asep katakan bahwa ya otomatis kita sih sanggupin gitu. Kita sih sanggupin buat jalan proses itu. Apabila mau ada audit dari buyer pun silakan. Nah, nanti kan ujung-ujungnya ke masalah harga karena proses yang istilahnya di luar dari kebiasaan mereka kan mungkin ada additional charge-nya ya seperti itu. Iya, iya. Iya, pastinya begitu. Jadi seperti itu aja sih. Iya. Komoditi yang lain bagaimana nih? Kayaknya kita ada beberapa komoditi grup, subgrup. Mantap nih, kopi sudah siap ekspor. Mudah-mudahan Bu, amin. Iya. Pak Yudi suaranya nggak keluar. Oh iya, maaf. Di mute. Jadi saya sedikit menanggapi tadi ceritanya menarik sekali. Jadi apa namanya? Ini teman-teman walaupun nggak ngerti tentang kopi, dengerin apa kata Pak Yogi sama Pak Daniel, minimal gimana kita tahu cara bernegosiasi di lapangan, terus kemudian trik-trik apa aja sampai detail. Bahkan saya sendiri juga ngobrol sama Pak Hing juga kalau mereka menggunakan teknik apa tuh yang ada dari Australia gitu. Jadi masukin di drum untuk fermentasi, kemudian di vakum, diisi nitrogen yang itu katanya sebenarnya teknik itu nggak sembarangan orang karena beliau kan barista jadi paham gitu ya. Itu nggak semua orang tahu teknik itu katanya untuk fermentasi. Yang setahu saya memang waktu itu baca-baca di apa namanya pengalengan tuh mereka masukin ke drum gitu. Tapi kalau ini diisi nitrogen, di vakum, nah itu suatu teknik yang baru gitu ya. Dan menarik juga tadi kalau memang mereka pernah ekspor, Pak Yogi sedikit tanya lagi, itu green bean atau memang udah dalam bentuk roasting Pak? Roasting kayaknya tadi kalau saya nggak Tadi salah roasting dengar. ya? Green bean Pak, green bean Pak. Oh, green bean. Green bean, Oke, green bean. Jadi sampai ada cuci segala macam itu masih dalam bentuk green bean, Pak ya? Iya, betul. Oke. Oke. Nah, kalau yang difermentasi itu untuk pasar lokal berarti, Pak? Yang itu kan fermentasi itu adalah bagian dari washingnya Pak. Oke. Jadi kan kita kenal beberapa proses washing kan, ada dry wash, ada wet wash gitu kan. Ya macam-macam lah. Nah itu setelah tahap itu selesai, ada natural, ada apa segala macam, nanti baru masuk ke proses roasting. Nah sebenarnya kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol sih, istilahnya kita juga bisa ya jualan sama roasting lokal, bisa artinya gitu. Karena kan memang yang dijualnya ini masih barang setengah jadi gitu loh Pak. Oke. Luar biasa. Luar biasa ini. Saya dengerin gini aja, saya juga nambah produk knowledge saya tentang kopi nih. Iya, seolah-olah kayak kita yang berkunjung ke ikutan supplier. validasi. Iya. Dengerin cerita gini aja jadi tambah pinter. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada kesulitankah menemukan supplier atau tentang produk knowledge-nya? Atau diusir supplier? Iya. Ya teman-teman, coba ada nggak? Ini saya ada... bagaimana nih? Kesulitannya di mana? Atau hal yang membanggakan nih? Apa gitu kan? Halo. Ya, silakan. Saya Firman, Pak, dari perkenalan. Jakarta. Oke. Saya mau fokus komoditi, sebenarnya mau fokus ke komoditi seafood ya. Cuman saya ini belum paling butuh ini ya sedikit pengalaman lebih tentang
seafood itu sendiri khususnya udang, karena kebetulan orang tua saya ini petani udang kan di daerah Lampung, salah satu daerah Lampung. Saya paling yang belum paham itu masalah packing, siapa tahu dari kawan-kawan ada yang udah lebih paham ataupun udah pernah ekspor duluan gitu tentang komoditi seafood itu sendiri. Untuk packingnya itu bagaimana? Apakah khusus kita pakai kontainer khusus? Soalnya kan beku ya. Beku itu kan paling kalau di styrofoam putih juga itu kuat paling mentok 4 hari dalam perjalanan itu. Nah, itu saya yang belum paham Pak. Siapa tahu kawan-kawan ada yang tahu gitu. Butuh pencerahan gitu loh. Sama paling itu sih buat untuk ada juga kan kemarin saya sempat baca artikel bahwa ada ready to cook, ready to food, ready to eat. Nah, itu ada yang setengah matang. Nah, setengah matang itu cara perebusannya itu bagaimana, kayak berapa derajat, terus nanti dibentuk packingnya kayak gimana, itu paling sih saya yang belum paham Pak. Ya siapa tahu dari Bapak atau kawan-kawan ada yang udah tahu gitu, sharing-sharing pengalaman. Soalnya saya nyari-nyari di internet itu nggak ada loh. Gitu sih mungkin. Makasih. Ya, Halo, silakan. Ada lagi? selamat malam semuanya. Iya, selamat malam Pak. Boleh Malam, perkenalan dulu Pak. Pak? Ya, nama saya Renato. Saya baru juga ini. Ini juga nemunya ini saya senang sekali nemu ini grup ini. Komunitas ekspor ini. Iya Pak, ini kebetulan di daerah saya itu di Sulawesi banyak ini Pak. Banyak kelapa kan tahu. Jadi saya sekarang ini rencananya mau main di Visio Pak. Kan saya belum tahu nih semuanya tentang Visio. Nah, saya sudah dapat tiga supplier sih. Ya, harganya juga sudah dapat. Range harganya saya sudah bisa kira-kira. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang mungkin sudah pernah bermain ini, sudah pernah ngirim gitu? Kira-kira untuk harganya itu harga berapa ya sekarang? Terus itu satu. Yang kedua, terus ada salah satu supplier yang bilang gini, nah, FOB Surabaya gitu. Itu gimana maksudnya? Itu dulu, terima kasih. Oke, menanggapi yang pertama dulu dari Pak Firman ya. Iya, Pak Firman. Adakah di sini teman-teman yang bergerak di bidang udang juga sama dengan Pak Firman? Oke, Nah, teman-teman. kalau ada ya? dari saya mungkin Pak Firman, karena kalau yang tentang yang proses ready to eat apa semua sepertinya itu perlu penanganan khusus ya Pak ya. Kalau usul saya sih untuk saat ini lebih baik Bapak mempelajari bagaimana cara untuk mengirim udang segar. Jenis udangnya apa, misalnya Fanameka gitu kan. Kemudian coba untuk didalami satu item itu dulu bagaimana, karena kebutuhan udang segar di luar itu juga banyak sekali. Contohnya negara tetangga kita yang pernah minta ke saya itu sebelum pandemi itu adalah Singapura. Waktu itu pernah dia minta ke saya 5 ton itu per hari. Pengiriman dengan pesawat otomatis karena dia maunya kan juga fresh. Jadi kebetulan yang minta ke saya ini dia itu jualan di Jurong Fish Market. Kalau mungkin teman-teman udah pernah ke Singapura, jadi di situ ada fish market seperti apa ya, kalau di Jakarta itu pasar ikannya Jakarta itu yang besar. Muara Angke ya. Di situ jadi dia kebutuhan dia itu minimal 5 ton karena untuk supply jadi dia di Jurong Fish Market diambilin para restoran, kemudian supermarket besar gitu kan. Jadi seperti itu. Terus waktu itu saya sempat nanya karena saya juga nggak pernah kan di udang. Saya sempat ke petaninya, kebetulan di Semarang di daerah Demak itu kan banyak. Jadi saya sempat ke sana. Kemudian saya sempat belajar tuh pengirimannya karena pengirimannya ke Singapura kan relatif dekat. Jadi pengiriman pakai pesawat
Garuda waktu itu saya tanya kita nanti pakainya Garuda, kemudian pakainya styrofoam box. Jadi memang Garuda standarnya ada khusus styrofoam box yang bukan styrofoam box yang seperti yang di pasar-pasar, tetapi itu memang ada ketebalan berapa, kemudian plastiknya di dalamnya juga ketebalannya berapa. Jadi mereka ada standarnya untuk pengiriman itu supaya tetap fresh karena permintaannya kan fresh. Jadi saran saya ke Pak Firman adalah dalami satu item dulu, udang pengiriman dengan yang paling gampang dulu, yang tidak memerlukan banyak pengerjaan. Fresh udang silahkan untuk dipelajari, dan ke negara mana biasanya. Biasanya yang menyerap banyak di kita itu adalah Singapura, Vietnam, kemudian negara-negara Middle East. Banyak negara-negara permintaan fresh, dan kebanyakan mereka rata-rata pakai pesawat. Takutnya supaya kan segera sampai dan masih fresh. Kalau saya dulu sempat tanya-tanya gitu kan tentang udang ini, pengiriman udang. Tapi waktu itu karena pandemi dan akhirnya semua lockdown, terutama juga Singapura, kami nggak jadi kerjasama, dan sampai sekarang pun saya belum hubungin lagi orangnya. Karena buat saya pun juga pengerjaannya, karena saya nggak terbiasa di situ, jadi juga agak-agak saya pikir saya juga perlu waktu lah untuk belajar untuk pengiriman ini gitu kan. Tapi keusul saya ke Pak Firman adalah coba belajar satu cara dulu, satu item jualan dulu, yaitu fresh, pengiriman udang segar itu dulu. Nanti ketika sudah stabil, sudah ada buyer, mungkin kemudian bisa meluas dengan ready to eat, ready to cook. Karena pasti untuk ready to eat, ready to cook kan pasti ada, entah mungkin direbus dulu dengan seberapa, dengan pakai apa supaya awet, supaya bagus kan. Itu penanganannya kan complicated gitu kan, yang kita harus memang betul-betul kita harus belajar dan sesuai dengan standar yang dimau dari buyer gitu kan. Jadi saran saya, pahami satu item dulu dan kuasai itu pun juga menghasilkan banyak uang. Kalau menurut saya sih seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya Pak Firman ada, karena orang tua kan itu punya tambak gitu kan, mungkin karena ada yang minta dengan yang kupas, kulitnya pun ini banyak dibutuhkan di luar dengan harga yang tinggi gitu, karena mereka dibikin dari tepung itu, mereka bikin kalau nggak salah saya lupa glukos atau apa ya, karena untuk bahan obat gitu, itu bisa sampai, karena harus diekstrak dulu gitu kan, bisa sampai 6 juta kalau di luar. Tetapi saya kurang tahu ya prosesnya dan namanya saya kurang tahu, tetapi saya pernah dengar teman seperti itu. Nah, mungkin Pak Firman bisa pelajari produk yang simpel dulu dari udang ini, dan memang dibutuhkan banyak di luar. Kita bisa mulai dari pengiriman fresh, mulai kuasai dari cara pengiriman fresh, bisa sampai ke negara tujuan dengan fresh seperti apa udangnya, dan size-nya, karena mereka biasanya minta size berapa, 35, size 12 kan gitu kan. Jadi pelajari produk, kemudian pelajari cara pengiriman fresh. Saya pikir itu pun sudah ladang uang. Demikian dari saya. Apakah membantu? Mau lanjut bertanya ya lagi boleh? Boleh. Ada info dari saya. Oh ya Pak, silakan. Pak Irwandi silakan, ini dari pengiriman udara Garuda. Pak Irwandi mungkin kasih tanggapan dulu Pak, silakan. Ya izin Bapak Ibu menanggapi dari Mas Firman ya. Iya Pak Firman. Ya kebetulan Mas Firman, saya beberapa kali juga ditugaskan ikut dalam tim untuk pengiriman ya, tapi bukan handlingnya, saya jadi krunya. Tapi sedikit banyak saya apa yang dijelaskan Ibu tadi memang betul, terutama produk-produk yang memerlukan cepat itu memang melalui udara ya. Nah, untuk pengemasannya dan sebagainya, nanti mungkin boleh saya dikontak ya Mas Firman, nanti saya pun akan arahkan Mas Firman ke unit terkait.
memang betul ada kemasan khusus dan sebagainya, karena dalam pengemasan untuk udara itu kan lebih harus aman ya, jangan sampai ada bocor dan sebagainya. Kemudian juga standarnya ada gitu. Nah, untuk info selanjutnya mungkin boleh nanti lebih lanjut ya mungkin ya Pak moderator atau Ibu. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Irwandi buat bantuannya. Buat Pak Firman, silakan berguru kepada Pak Irwandi. Iya, siap. Sama-sama belajar sih Bu. Hanya saya memang pernah pernah ke gudangnya, kemudian pernah saya mengantar ke Hong Kong, Singapura, domestik. Tanggal 24 pun sebetulnya saya ingin ikut kopdar, ternyata ditugaskan ke Kanton untuk kargo juga. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, terima kasih Pak. Jadi awal mulanya itu kan ya saya cari buyer. Nah, untuk yang first itu saya sempat kepikiran, tapi ternyata ketika saya hubungin udah dapat 3 buyer dan mereka itu bayarnya mintanya yang itu tadi tuh yang saya bilang, mereka minta setengah mateng, terus nggak ada yang minta fresh, dan untuk apa namanya pemberangkatannya rata-rata mereka itu mintanya lewat jalur laut gitu. Makanya saya rada bingung tuh kalau jalur laut, sedangkan kan kalau jalur laut itu kan sedikit lebih lama ya, dan permintaannya kan dari Jepang sama dari Hong Kong, satu lagi Prancis. Nah itu saya rancunya di situ, makanya saya kalau misalnya situ saya belum berani ngejuin itu. Dan kebetulan kemarin itu bapak saya nelpon kan, ternyata ada salah satu pabrik di Lampung, pabrik udah lama sih, Bratasena namanya, kalau kawan-kawan ada tahu kan terbesar tuh se-Asia. Nah itu pabrik anakannya itu ada yang minta saya nyariin buyer gitu buat kirim, sedangkan saya sendiri tuh masih bingung tuh kalau pengiriman jauh lewat laut itu gimana packingnya. Kalau udara ya kan tadi ya sedikit paham lah, udah dijelasin sama juga pas segala macam. Mungkin spesifikasinya ya Pak ya, nanti saya pengen tahu spesifikasinya wadah styrofoamnya Iya, ada yang digunakan. Nah itu paling Pak, soalnya bulan depan juga ya bulan depan saya suruh ngadep ke sana gitu buat kasih bayar itu, sedangkan saya tuh baru punya bayar yang jauh-jauh itu. Kalau untuk Singapura, Malaysia, Vietnam tuh belum punya gitu saya. Itu sih. Berarti di pabrik itu sudah diolah dong? Ada yang ready to cuman enggak, dia cuman olahnya ini lepas kepala. Lepas kepala. Nah, ya. Lepas kepala, dan dia itu sekarang udah vakum ekspor itu udah hampir 5 tahun sampai 10 tahun katanya gitu. Karena mengirim karena itu jaringan untuk ekspornya masih kurang. Nah, tuh jadi peluang dia besar. itu hanya oper pabrik ke daerah Tangerang namanya BMS. Nah, itu yang saya tahu dia hanya kan kalau di sana ya harga dari petani terus dioper ke pabrik lagi kan ya mungkin ada untungnya lah. Saya juga kan nggak tahu keuangannya ya. Itu kata bapak saya gitu, yang pabrik di sana itu ngoper lagi pabrik di daerah Tangerang, daerah mana ya? Tiga Raksa apa Cikupa itu namanya pabriknya BMS. Nah itu dia hanya oper pabrik itu aja. Nah saya ceritakan masalah ekspor itu kalau bapak saya, akhirnya bapak saya nyari temen yang orang pabrik itu, kebetulan orang pabrik itu mau. Nah dan saya tuh lagi menyiapkan untuk bayar yang deket-deket dulu, soalnya saya juga belum punya bayar yang deket. Baru kemarin tuh 3 saya baru menghubungi dan dibalas semua, dan mintanya itu rumit, bingung saya jadinya, rancu gitu loh. Sedangkan pengiriman jauh aja belum pernah, deket aja belum pernah, tapi ini udah ada permintaan yang jauh dengan spesifikasi yang agak ribet gitu loh. Tapi sudah disampaikan spek yang diminta itu ke pabrik ini? Belum sih, karena belum kontak langsung. Iya. Maksud saya siapa tahu pabrik ini bisa membuat gitu kan. Jadi
akhirnya Bapak bisa kerjasama dengan pabrik ini, Nah, tanpa Bapak harus belajar bagaimana, tetapi biar pabrik yang mengerjakan, Bapak fokus cari bayarnya, kan lebih bagus juga, gitu kan. Jadi biarkan mereka yang mengerjakan, dan karena saya pikir penanganan udang ini pengolahannya kalau seperti itu kan agak rumit ya, karena kan harus safety-nya itu kan harus ada standarisasinya gitu. iya, akhir-akhir ini juga kan sering bolak-balik ke Muara Angke, cuman kemarin juga dihubungin sih sama kawan ayah dari pabrik itu. Kebetulan untuk alat-alat rebus itu katanya sih nggak ada. Oh, Gitu. oke. Cuman hanya alat untuk packing sama pembekuan aja adanya gitu. Oh, I see. Katanya dulu ada, cuman udah nggak berfungsi apa dijual lagi nggak tahu juga saya sih. Ya. Jadi itu sih palingan. Ya sekarang harga udang juga kan lagi hancur di Muara Angke. Saya kan ya akhir-akhir minggu ini sering ke Muara Angke karena di sana banyak kawan ayah juga kan, jadi lagi hancur. Nah, kebetulan lagi hancur harganya. Ini kan lagi murah. Nah, maksud saya kesempatan bagus gitu. Iya. Gitu sih. Pak Firman, itu kalau sudah dilepas kepala, direbus, berarti kalau dikirim lama dibekukan lagi begitu Pak, atau di mana itu? Nah, saya nggak tahu tuh Pak, kalau yang udah direbus itu biasanya kan kalau melihat sistem kayak nugget ataupun sosis kan itu tetap di pembukaan, cuman suhunya suhu standar kan ya, nggak sampai suhu freeze dingin banget. Paling sih kayak gitu. Nah, saya belum pahamnya di situ sih Pak. Kalau hanya untuk pengiriman fresh segala macam itu, makingan itu ya sudah sedikit paham, soalnya udah pernah ikut ayah gitu loh, udah ngeliat kinerja gimana gitu. Itu sih Pak. Tapi kalau untuk pesawat sendiri tuh ketat banget Pak emang untuk packing itu. Ada standarnya sih Mas, ada standarnya. Itu bisa diikuti kok, nanti mungkin dari unit terkaitnya nanti akan memberikan arahan Mas. Atau nanti saya kirim deh, nanti minta ininya aja, kontaknya biar nggak terlalu lama kalau di sini ya. Saya kirim rincian secara umumnya deh. Ya. Terima kasih Pak Moderator sama Ibu. Ya, terima kasih. Malam Pak. Irwandi. Malam. Ya, malam Pak. Tadi Pak, ya. Saya perkenalkan Pak, kalau sesinya udah lewat boleh masuk Pak. Ini kita mau dijawab dulu yang pertanyaan Pak Renato atau mau langsung ke ini Bu Ana dan teman-teman ini? Gimana kira-kira? Yang tadi ya, kita selesaikan satu yang tadi dulu ya Pak ya, baru setelah itu Pak Iwan Sunardi. Pak Iwan, Oke Bu. sebentar ya Pak Iwan ya. Satu pertanyaan. Silakan. Yang tadi yang tentang VCO ya? Ya, VCO Bu. Gimana tadi mau ekspor VCO menentukan harga jual? Oh iya gini Bu, untuk harganya itu kira-kira ini ya, kalau misalnya bayangan harga untuk jualnya itu berapa ya Bu, di range berapa ya Bu ya? Kalau harga pasar luarnya itu pembicaraan panjang. 3 SKS kuliah kalau menentukan harga jual. Kayaknya kemarin adakah yang sudah share tentang menentukan harga jual? Kayaknya saya lihat di grup ada ya. Saya baru masuk Bu ini. Oh, ada kalkulator harga jual kan, hitung ada di share deh kemarin di grup, saya cek. Siapa kemarin yang nge-share ya? Atau di grup lain jangan-jangan. Bukan, kalau harga jual itu Pak, nanti kita harus belajar sendiri, karena nggak bisa kita bilang, oh harga jual kamu beli berapa, baru jual berapa, enggak. Karena nanti ada beberapa biaya yang Bapak harus hitungkan di situ. Jadi nanti itu kita akan belajar khusus tentang cara menghitung harga jual, supaya nggak salah. Karena satu, perbedaan kurs itu juga jangan lupa teman-teman harus dihitungkan. Kadang-kadang kita lupa yang paling utama kan itu. Kita biasa cuman cek harga dolar hari ini berapa. Oh 14.000. Padahal kalau kita nukerin ke bank bukan 14.000. 13.800. Nah, itu kadang-kadang selisih 200 ini kali berapa ton, itu akhirnya keuntungan kita bisa tersedotnya di situ gitu kan. Jadi untuk harga jual maaf kami belum bisa jawab. Mungkin Bapak bisa cek saja coba
coba-coba di Google lah kira-kira harga jual berapa, atau di trade map. Di trade map saya biasanya pakai pedomannya juga setelah menghitung harga jual, saya biasanya hitung harga jual, saya akan bandingkan dengan trade map. Di trademap.org itu kita bisa lihat para importir yang ngambil di Indonesia itu dengan harga jual berapa, dia beli dengan harga berapa, itu semua terekor. Nah, jadi kita bisa Trade.org ya. Iya, betul. Nah, di situ kita bisa cek hanya untuk sekedar membandingkan, apakah perhitungan kita ini terlalu tinggi atau terlalu murah, seperti itu. Jadi biasanya saya bandingkan di situ. Saya bandingkan harga saya dengan harga di TradeMap. Biasa mereka para importer beli, kemudian selisih sedikit, it's okay. Tapi untuk perhitungan, untuk nanti cara menghitungnya, nanti kita akan belajar sama-sama. Karena itu ada beberapa poin yang kita harus perhatikan. Gitu. Nah, untuk tadi harga FOB, maksud harga FOB itu Pak, harga di atas kapal, apa namanya itu, apa sih, saya lupa. Kepanjangannya apa Pak Yudi, apa FOB, Freight on board. Jadi itu barang terima di atas kapal, Pak. Di atas kapal mana? Di pelabuhan kita. Mungkin nanti supplier Bapak bilang, aku bisa supply FOB Surabaya. Berarti nanti Bapak akan sampaikan ke buyer, ini FOB Surabaya, yaitu terimanya sampai di pelabuhan Surabaya.